Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bangsa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada informasi mengejutkan. Ternyata perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bukan 16%. Tetapi berapa sahabat BN? Tetapi nyatanya 33%. Mari kita perbincangkan hal ini pada kesempatan ini selanjutnya. Sahabat BN, mungkin entah melihat kondisi Sirekap yang begitu menghebohkan di tengah-tengah publik. Permasalahan-permasalahannya mengemuka setelah diamati oleh para pakar IT, banyak hal-hal yang sepertinya ganjil yang ditampilkan oleh Sirekap, aplikasi penghitung suara yang dimiliki oleh KPU yang pembuatannya oleh ITB dan pelaksanaannya kerjasama antara KPU dengan Alibaba Cina. Dengan servernya diketahui oleh pakar IT kita letaknya di luar negeri. Dan setelah heboh, diam-diam sekarang diletakkan di dalam negeri kembali. Kita tentu masih ingat yang disampaikan pakar IT Roy Suryo bahwa sebelum ada penghitungan suara di TPS, Sirekap telah ada memiliki skor suara masing-masing paslon Pilpres. Tentu aneh nih sahabat BN. Dan ternyata hasil penghitungan dari pihak paslon 03, dia memiliki perolehan suara 33%. Kita baca sebuah berita tentang hal ini dan kita baca sebagian saja. Tribunnews.com menurunkan berita di bawah judul Hasto klaim hasil audit forensik Sirekap oleh pakar IT PDIP .2. Perolehan suara Ganjar Mahfud 33%. Berita ini hari Minggu kemarin 17 Maret 12. Berita ini hari Minggu kemarin 17 Maret 2024. Pukul 22 WIB malam. Tribunnews.com Jakarta. Pakar IT PDI Perjuangan menyebut perolehan suara pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024 mencapai 33%, bukan 16%. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam sebuah wawancara Sabtu 16 Maret 2024. Menurutnya, perolehan suara Ganjar Mahfud yang mencapai 33% berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDI Perjuangan terhadap Sirekap Sistem Informasi Rekapitulasi milik Komisi Pemilihan Umum KPU. Dia menjelaskan audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari
setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Ternyata terdapat sound script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 16%. Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU. Ternyata dipasang sound script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud. Padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap sound script pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar Mahfud 33% dan Prabowo Gibran 43%, kata Hasto. Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar IT menyimpulkan pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%. Melihat dari sini, satu hal mungkin yang sekarang ini menjadi titik fokus pandangan publik kepada PDIP, sejauh manakah PDIP bisa untuk melakukan hak angket ini. Kalau hanya bicara seperti ini, tentu saja nanti akan bisa dipatahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau hak angket yang bicara di DPR, itu akan bisa membongkar berbagai bentuk dugaan kecurangan yang dilakukan melalui Sirekap, yang dilakukan sebelum pencoblosan, yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu ini. Juga yang dilakukan sesudah pencoblosan. Tetapi semua itu besar kemungkinan tidak akan bisa diperjuangkan oleh paslon atau partai yang merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu malah publik mengatakan mahkamah kalkulator, hanya menghitung-hitung suara. Sedangkan dugaan kecurangan pemilu, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh PDIP ini, bukan berada pada cara penghitungan suara seperti penghitung suara melalui kalkulator. Berapa suara di sana, berapa suara di sini, bukan begitu. Tetapi ini lebih mengarah kepada dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sahabat BN, sekarang rakyat menunggu langkah konkret dari PDIP untuk menelurkan hak angket ini. Kalau PDIP seperti sekarang antara iya dan tidak memperjuangkan hak angket, maka rakyat jadinya bertanya-tanya, apakah serius PDIP ini berseberangan dengan Jokowi? Apakah hanya untuk membesar-besarkan hati rakyat pendukung PDIP saja, pendukung Ganjar Pranowo saja? Karena itu, sekali lagi, rakyat sekarang sedang menunggu sepak terjang konkret dari PDIP. Kalau PDIP memang maju di garis depan untuk melangsungkan hak angket, baru rakyat akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hasto ini. Tetapi kalau tidak, besar kemungkinan rakyat akan mengatakan apa yang disampaikan oleh PDIP ini, oleh Hasto ini, hanya permainan kata-kata belaka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.